Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas materi statistika, matematika wajib kelas 12. Dan kita lebih fokus ke simpangan ya, untuk data kelompok. Jadi dalam simpangan itu dibagi jadi 3, simpangan rata-rata, kemudian ragam atau variasi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama untuk simpangan rata-rata atau di sini disimbolkan dengan SR. Rumusnya sama dengan sigma FI kali nilai mutlak XI dikurangi X bar ya. X atasnya ada garis, ini namanya X bar, dibagi dengan sigma FI. Untuk sigmanya sendiri dari 1 ya, I-nya dari 1 sampai N. Kemudian untuk ragam atau variasi dengan simbolnya adalah sigma kuadrat ya. Namanya sama-sama sigma, kalau yang ini sigma kecil ya, kalau ini sigma yang besar. Sigma yang besar ini adalah menyatakan jumlah. Sigma atau jumlah dari FI kali XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, bedanya dengan yang simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak, tidak ada kuadratnya. Tapi kalau ragam menggunakan kuadrat. I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI. I-nya dari 1 sampai N juga. Kemudian yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Sebenarnya untuk mencari standar deviasi atau simpangan baku ini, kita berdasar dari hasil ragam. Tinggal kita akar ya, karena untuk simpangan baku simbolnya adalah sigma. Sigma itu kan akar dari sigma kuadrat. Berarti simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Maka rumusnya sama dengan akar dari sigma FI kali XI min X bar kuadrat. I-nya dari 1 sampai N per sigma FI, I-nya dari 1 sampai N juga. Oke. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal ya. Hitunglah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada tabel berikut. Tabel di sini berarti menunjukkan data berkelompok. Intervalnya 21 sampai 25 dengan frekuensinya 2, 26 sampai 30 frekuensinya 8, 31 sampai 35 frekuensinya 9, 36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensinya 3, 46 sampai 50 frekuensinya 2. Oke. Pertanyaan pertama adalah simpangan rata-rata. Ya. Untuk simpangan rata-rata, rumusnya adalah SR sama dengan sigma FI kali nilai mutlak XI min X bar per sigma FI. Berarti kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Oke. Sebelum mencari rata-rata, kita harus menentukan dulu titik tengahnya ya, dari interval 21 sampai 25. Ini titik tengahnya adalah, kita tulis sebagai XI. Tengah-tengah dari 21 sampai 25 adalah 23. Kemudian 26 sampai 30. Tengah-tengahnya adalah. Oke, kemudian 26 sampai 30. Ini tengah-tengahnya adalah 28. 31 sampai 35, tengahnya adalah 33, 36 sampai 40 berarti 38, 41 sampai 45 berarti 43, 46 sampai 50 berarti 48. Setelah kita tulis nilai tengah, kemudian kita ini ya, cari perkalian antara frekuensi dan nilai tengahnya, karena kalau kita ingat kembali nilai rata-rata atau X bar ini sama dengan untuk data kelompok ya, sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Seperti ini. Jadi kita perlu mencari FI kali XI-nya untuk mencari X bar. Sehingga kita buat kolom di sebelahnya FI kali XI 2 kali 23 sama dengan 46. Kita tulis ya. Kemudian 8 kali 28. Ini sama dengan 224. Kemudian 9 kali 33 sama dengan 2
97. Kemudian 6 kali 38 adalah 228. Kemudian 3 kali 43, ini hasilnya 129. Dan yang terakhir 2 kali 48, ini hasilnya adalah 96. Oke, kalau sudah dihitung semua FI kali XI, tinggal kita jumlahkan ya. Kita perlu mencari jumlah di sini atau total. Jumlah daripada frekuensi juga perlu kita cari karena di sini ada sigma FI-nya. 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Ini sama dengan 30 ya jumlahnya. Untuk FI kali XI kita cari jumlahnya. 46 ditambah 224 ditambah 297 ditambah 228 ditambah 129 ditambah 96. Ini jumlahnya adalah 1020. 1020. Maka X bar ini bisa kita hitung ya. Sigma FI kali SI adalah 1020 dibagi dengan sigma FI-nya adalah 30, maka hasil pembagiannya adalah 34. Berarti rata-ratanya sudah kita peroleh 34. Kemudian tinggal kita cari simpangan rata-rata. Ini rumusnya adalah sigma FI kali nilai mutlak XI min X bar. Seperti ini ya, dibagi sigma FI. I-nya dari 1 sampai N ya. Sekarang kita cari dulu XI dikurangi X bar dalam bentuk nilai mutlak. Jadi kita beri tabel baru XI dikurangi X bar. XI-nya sudah ada ya, mulai 23 sampai 48. Dan X bar-nya adalah 34. Tetapi dalam nilai mutlak berarti nanti hasilnya kita ambil yang positif. Untuk yang pertama 23 dikurangi dengan rata-ratanya adalah 34 min 11 ya, karena ini mutlak berarti kita ambil positifnya 11. Kemudian 28 dikurangi dengan 34 min 6 ya, karena mutlak berarti 6. Kemudian 33 dikurangi 34 min 1 karena mutlak berarti 1. 38 dikurangi 34 berarti 4. 43 dikurangi 34 berarti 9. Dan yang terakhir 48 dikurangi 34 berarti 14. Oke. Karena rumusnya ada FI kali nilai mutlak XI min X bar, berarti kita perlu membuat kolom lagi, yaitu perkalian antara FI kali dengan nilai mutlak XI min X bar. Kita buat kolom baru, di mana perkalian FI mulai dari 2 ya, FI-nya ya, dikali dengan nilai mutlak XI min X bar sudah ketemu, yang ini 11, 6, dan seterusnya. Berarti kita cukup mengalikan 2 kali 11, hasilnya 22, kita tulis. Kemudian 8 kali 6, kita tulis hasilnya 48. Kemudian 9 kali 1, berarti 9. 6 kali 4, 24. Kemudian 3 kali 9, 27. Kemudian 2 kali 14, berarti 28. Oke. Karena ini sigma, berarti jumlah ya, kita cari jumlahnya mulai 22 ditambah 48 ditambah 9 ditambah 24 ditambah 27 ditambah 28, ini hasilnya adalah 158. Jumlahnya 158, sehingga simpangan rata-rata adalah 158 dibagi dengan sigma F-nya adalah 30. Maka ini hasilnya adalah 5,27. Oke, simpangan rata-rata sudah ketemu, berarti kita lanjut ke ragam ya, atau sigma kuadrat. Ini rumusnya adalah sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat per sigma FI ya, seperti ini. Berarti kita perlu mencari
FI min X bar kuadrat terlebih dahulu. XI dikurangi X bar kuadrat itu bisa kita hitung dari ini. Kita sudah mencari nilai mutlak XI min X bar ya. Karena nilai mutlak berarti dalam bilangan positif. Kalau XI min X bar kuadrat kan juga pasti positif karena dikuadratkan, sehingga nggak masalah, langsung kita hitung kuadrat dari nilai mutlak XI min X bar. 11 kuadrat adalah 121, kita tulis. 6 kuadrat berarti 36, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81, dan 14 kuadrat adalah 196. Oke, kemudian kita ini ya, perlu kalikan dengan FI ya, karena rumusnya ada FI-nya, berarti kita buat di sebelahnya lagi kolom baru, FI kali XI min X bar kuadrat ya. Berarti tinggal kita kalikan frekuensi mulai 2 dan seterusnya dengan ini XI min X bar kuadratnya 121 dan seterusnya. Yang pertama 2 kali 121 berarti 242. Kemudian 8 kali 36 adalah 288. Kemudian 9 kali 1 berarti 9. 6 kali 16 ya. 6 kali 16 berarti 96. Kemudian 3 kali 81. 3 kali 81 sama dengan 243. Kemudian 2 kali 196 sama dengan 392. Oke, sudah ketemu ya. Jadi tinggal kita masukkan, karena sigma berarti dijumlahkan semua. Mulai 242 ditambah 288 ditambah 9 ditambah 96 ditambah 243 ditambah 392. Oke, ini jumlahnya adalah 1000, kita tulis 270. Jumlahnya 1270 kita tulis di sini ya, di sigma kuadrat atau ragamnya 1270 dibagi dengan sigma FI berarti sama ya, 30 nilainya. Maka 1270 dibagi dengan 30, ini hasilnya adalah 42,33. Oke, kita sudah ketemu ragamnya. Ini hampir selesai ya. Simpangan rata-rata sudah, ragam sudah, berarti tinggal simpangan baku. Simpangan baku itu simbolnya adalah ini, sigma ini ya, atau simpangan baku. Karena ragam sudah ketemu, maka simpangan baku mudah dicari. Tinggal akar daripada ragam. Simpangan baku adalah akar dari ragam. Berarti akar dari sigma kuadrat ya sama dengan akar dari ragamnya adalah 42,33. Oke, ini akarnya senilai dengan 6,51. Oke, sudah ketemu simpangan bakunya 6,51. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.